Organisasi secara teratur menangani anomali yang lebih jahat. Yang paling menakutkan di antara mereka tentu saja adalah orang-orang yang menguntit dan membunuh para operator organisasi tanpa alasan yang jelas. Terkadang agen dan peneliti organisasi menjadi sasaran hal-hal yang berusaha menjebak dan menghabisi mereka sepenuhnya. Dr. Elizabeth Graham adalah salah satu jiwa yang malang saat ini namanya dibisikkan melalui lorong dan ruang karena sepertinya tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi padanya. Suatu hari dia membahas tumpuk file di antara dua kantor, berikutnya sepenuhnya hilang. Tim keamanan organisasi tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kamera CCTV baru saja menunjukkan dia berkedip dan file-file itu jatuh ke lantai. Pemindai biometriknya hanya mengembalikan sinyal mati. Tampaknya suatu hari Dr. Graham tidak ada lagi. Tentu saja organisasi tidak menjaga rahasia dari anggotanya sendiri. Mungkin mereka memang menemukan sesuatu. Serangkaian dokumen SCP tertutup pasir tiba-tiba muncul di kantor Graham suatu hari, ditumpuk rapi dan dijepit kertas. Semua ditandatangani olehnya dengan tulisan tangannya sendiri dan berinci hari-harinya yang dihabiskan dalam semacam dimensi saku. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Insiden realitas merah yang terkenal dengan Dr. Robert Scranton telah membuat para peneliti kesal dan tidak ada alasan untuk membuat mereka khawatir lebih jauh tentang sesuatu yang tidak dapat mereka ubah. Jadi, makalah Dr. Graham ditutup-tutupi dan dipindahkan ke penyimpanan jangka panjang, di mana kemungkinan besar tidak akan pernah terpikirkan lagi. Tapi tidakkah kamu bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Dr. Graham? Hal pertama yang dirasakan Dr. Graham saat bangun adalah kebingungan. Dia tidak ingat tertidur sebenarnya. Dia tidak ingat sama sekali. Dia telah memindahkan file antara dua kantor di lokasi 22 pada hari kerja biasa. Dia menyapa beberapa rekan kerjanya dan makan siang sebelum kembali bekerja dan kemudian hilang. Hal kedua yang dia rasakan adalah ketakutan. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di semacam gurun. Langit biru cerah di atas kepala dan sepertinya ada matahari. Tapi di sekelilingnya hanya pasir. Bukit pasir besar, dataran pasir yang mengalir, dan bahkan apa yang tampak seperti badai pasir di kejauhan, tapi yang ada hanyalah pasir. Dr. Graham kemudian menyadari bahwa dia masih memegang beberapa barang. Sebuah folder kecil penuh dengan dokumen yang dijepit kertas. Narik satu, dia menyadari apa itu. Dokumen template untuk file SCP lengkap dengan bagian untuk tingkat objek, prosedur penahanan, dan deskripsi. Tempat ini jelas tidak normal, tapi dia telah dipindahkan secara tidak wajar ke sana. Itu perlu didokumentasikan. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, jadi dia duduk dan mulai menulis. Dia mendebak angka. Siapa yang tahu apa organisasi SCP sekarang mungkin juga memilih sesuatu dari tengah. Dia menulis SCP-3890 di bagian atas dan menaruh cater untuk tingkat objek. Prosedur penahanannya sederhana tapi efektif. Tidak ada tindakan penahanan yang efektif yang mungkin dilakukan, dan dia akan fokus mengeksplorasi dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian muncul deskripsi. Tidak ada gunanya tetap berpegang pada info klinis khas organisasi mengingat situasinya. Lebih penting untuk mendapatkan informasinya, jadi dia mulai menuliskan pikirannya. SCP-3890 adalah ruang yang berpotensi ekstra dimensi atau ekstraterestrial yang saya, Dr. Elizabeth Graham, entah bagaimana dibawa dari lokasi 22 pada 2/17/16. Saya tidak yakin apakah saya dipindahkan ke sini karena keterlibatan saya dengan organisasi. Setelah menyelesaikan paragraf, dia bangkit dari gundukan pasir tempat dia mendarat dan mulai berjalan ke arah matahari. Dia tidak punya banyak informasi dan penjelajahan akan diperlukan kalau dia ingin mendokumentasikan anomali dengan akurat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menemukan sesuatu di kejauhan. Sebuah kuil tua yang runtuh, benar-benar hancur dari luar, strukturnya rubuh dengan sendirinya. Itu memiliki kolom dan fasad bangunan Romawi. Dia memperhatikan, mengintip ke dalam. Itu benar-benar kosong kecuali lebih banyak pasir. Di kejauhan lebih banyak reruntuhan yang hadir, beberapa lebih tua dan beberapa gedung perkantoran yang tampak lebih modern. Dalam hal geografi, SCP-3890 mengambil bentuk dataran gurun yang tampaknya tak terbatas. Dengan reruntuhan desain arsitektur yang berbeda menyembul melalui pasir, saya telah mencatat keberadaan bangunan berdesain modern bersama dengan apa yang tampak seperti reruntuhan struktur Romawi kuno dan Erikson. Dia hanya memperhatikan sosok pertama ketika matahari mulai terbenam. Saat langit berubah menjadi senja, dia melihat seseorang berjalan membentuk bayangan panjang. Dengan bersemangat dia berteriak, tidak ada jawaban. Ketika dia mendekat, dia melihat seorang pria dalam baju yang sudah lama dengan mata yang sama sekali tidak bernyawa mengikuti. SCP-3890-1 adalah sebutan kolektif saya untuk entitas humanoid yang berkeliaran di SCP-3890. Mereka tidak menanggapi rangsangan apapun dan sejauh yang saya tahu hanya berjalan-jalan tanpa tujuan tertentu. SCP-3890 adalah entitas yang diciptakan untuk menyerupai manusia tapi tidak sempurna, atau mereka adalah manusia yang telah diubah mentalnya dengan cara tertentu untuk merampas kemampuan mereka. Tampaknya ada semacam siklus siang malam dan dia tidak merasa lapar atau haus sama sekali meskipun dia merasa ngantuk. Setelah hari pertamanya di gurun, Dr. Graham menetap di salah satu reruntuhan yang runtuh tertidur. Dokumen kedua mengungkap hal yang sangat berbeda. Ini sepertinya dokumen atau sesuatu yang disebut SCP-3890-2 Cater. Prosedur penahanan hanya untuk selalu terus-menerus waspada untuk itu, apapun itu. Kalau Dr. Graham merasa sesuatu yang dia dekati tidak seperti yang terlihat, dia harus segera mundur.
mundur. Deskripsinya sedikit lebih jelas. SCP-3890-2 adalah makhluk hidup dengan berbagai bentuk dan ukuran yang tinggal di SCP-3890. Saya tidak yakin apakah SCP-3890-2 berasal dari sini atau apakah itu dibawa ke sini di suatu titik dengan cara yang sama seperti saya. Dari apa yang saya amati dari perilakunya, tampaknya itu adalah jenis pemangsa. SCP-3890-2 saat ini sedang memburu saya. Saya pertama kali bertemu entitas itu tidak lama setelah menuliskan pengamatan awal saya terhadap SCP-3890. Itu menyelinap di belakang saya saat saya sedang istirahat dan menangkap saya saat saya tidak perhatikan. Saya pingsan oleh serangannya dan terbangun beberapa jam kemudian. Pada malam hari, itu telah menyerang saya beberapa kali sejak pertemuan pertama itu dengan beberapa jam di antara setiap serangan. Dia tertangkap olehnya tadi malam. Dia tidak menyadari kehadirannya, tampaknya hanya bangunan lain di cakrawala yang jauh ketika dia duduk dan mengeluarkan pensil dan kertasnya lagi. Dia mulai mengisi beberapa informasi lebih lanjut tentang humanoid. Mereka tampaknya terus berjalan berputar-putar di sekitar beberapa reruntuhan. Meskipun tidak jelas baginya mengapa atau bahkan apa mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Tapi ketika dia mengeluarkan pensilnya, dia mendengar dengungan di kepalanya. Itu seperti TV statis. Awalnya lembut dan rendah, tapi kemudian meningkat dan dengan cepat menjadi memekakan telinga, melumpuhkan kemampuannya untuk berpikir. Dia mendongak dan dia melihatnya. Untuk sesaat itu mempertahankan bentuknya sebagai bangunan di cakrawala, tapi itu dengan cepat berubah. Itu mulai terbuka dengan sendirinya benda-benda hitam di bagian dalam, seperti derek kertas gelap yang terus-menerus melipat dan membuka, merenggangkan dan menekan dirinya sendiri. Pada saat Dr. Graham berdiri dan melarikan diri, dia mulai menyadari apa yang telah dilakukan dan dengan cepat menuliskannya di atas kertas. SCP-3890-2 menggunakan amnestik sebagai bentuk serangan. Meskipun hal itu tidak melukai saya secara fisik sejauh ini, saya telah kehilangan semua ingatan akan bagian-bagian penting dari masa kanak-kanak dan awal masa dewasa saya. Saya tidak bisa lagi mengingat sekolah menengah mana yang saya masuki atau apa pekerjaan pertama saya. Hipotesis saya saat ini adalah sebagai suatu entitas itu memakan memori. Pada awalnya, Dr. Graham menghindari bangunan dan tinggal di bagian gurun yang kosong sambil berjalan. Tapi ketika makhluk itu muncul lagi, buka apa yang tampak seperti selembar kertas menjadi jelas itu adalah mimik. Dalam beberapa jam mendatang, itu akan berpura-pura menjadi bintang, manusia, lalat, bahkan sepetak tanah sambil mencoba membuat Graham cukup dekat untuk menghabiskan pikirannya. Dokumen berikutnya terbuka bahkan dalam keadaan yang lebih mengerikan. Prosedur penahanan telah dirubah secara drastis. Penahanan sekarang berfokus untuk memastikan bahwa mimik tidak menghabiskan ingatan apapun yang tidak dapat dihilangkan oleh Dr. Graham. Dia harus menuliskan semua ingatan penting sehingga dia dapat mengingatnya kembali kalau itu hancur dan memperhatikan kehadirannya dalam semua situasi dan setiap saat. Dia menulis dokumen sambil meringkuk di lemari besi bank yang dicatukan ke SCP-3980 karena menawarkan sedikit keamanan dari makhluk itu. Tapi mayat keluarga di bank menyiratkan sesuatu yang kurang harapan. Mereka memilih untuk mati dengan tangan mereka sendiri daripada membiarkan mimik menguasai mereka. Graham berencana untuk membunuh apapun yang mencoba memasuki brankas untuk memastikan mimik tidak masuk, tapi punya masalah yang lebih besar. Saya telah kehilangan semua ingatan tentang bagaimana saya bisa dipekerjakan oleh organisasi. Saya tahu bahwa saya adalah seorang peneliti organisasi dengan izin tingkat 3, tapi saya tidak dapat mengingat bagaimana saya bisa berada di posisi ini. Banyak objek SCP yang saya kerjakan juga hilang dari ingatan saya. Saya tahu ada lubang di sana, tapi saya tidak tahu apa yang ada di sana sebelumnya. Ingatannya tentang identitasnya sendiri telah dilenyapkan, siapa dia, dari mana dia berasal, apa organisasi itu, semuanya telah diambil oleh mimik. Tanpa gagal, itu berhasil mengejutkannya dan menghabiskan memori penting, lalu berlari menjauh saat dia mencoba mencari tahu apa yang dicuri darinya. Sesuatu yang kecil seperti makanan favoritnya atau kamar tidur masa kecilnya, atau sesuatu yang mendasar dan fundamental seperti namanya dan perasaannya, dan menghindarinya bukanlah suatu pilihan. Itu bisa berpura-pura menjadi salah satu butir pasir di gurun yang tak terbatas, dan Graham sampai pada kesimpulan itu ini adalah pasir dengan dimensi tak terbatas yang berfungsi sebagai tempat berburu para mimik. Tentu saja itu bisa menjadi hal lain juga, sebuah batu bata, sebuah jendela, salah satu bangunan, salah satu dari orang-orang yang berkeliaran tanpa berpikir, atau pakaian di punggung Dr. Graham. Salah satu dari mereka bisa menjadi mimik dan Graham juga memikirkannya. Itu sebabnya dia tidak melepaskan pisaunya selama berhari-hari, meskipun untuk meneteskan darah dari memeriksa mayat mantan korban SCP-3890-2. Meskipun dia tidak perlu makan atau minum, ada kekhawatiran lain, tidur. Saat dia tertidur, mimik tidak diragukan lagi akan datang padanya. Dia buru-buru mencoret-coret sedikit lagi di atas kertas sebelum mencoba untuk beristirahat. Matahari akan terbenam, saya tidak bisa membiarkan diri saya tertidur. 3890-2 akan datang tanpa ragu kalau saya melakukannya. Saya tidak perlu makan, saya tidak perlu minum, tapi saya masih harus tidur. Tempat ini dirancang untuk keuntungan mimik itu dapat memburu mangsanya sepuasnya tanpa mereka mati kehausan dan kelaparan. Apakah ini kandang? Mungkin semacam permanen yang parah. Nama saya Elizabeth Graham. Nama saya Elizabeth Graham. Nama saya Elizabeth Graham. Saya tidak bisa melupakan itu sekarang. Halaman ini adalah ingatan saya. Kata-kata berikutnya yang dia tulis di kertas itu menunjukkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia bisa mendengar tangisan di luar tempat rumah sementara.
sementaranya. Dokumen berikutnya, segalanya telah berubah. Seseorang bernama Tony disebutkan dalam prosedur penahanan, seseorang yang Graham percaya untuk berjaga-jaga saat dia tidur dan mengawasi Mimik. Deskripsi menjelaskan Tony adalah seorang anak baru berusia 10 tahun yang jatuh ke dimensi ini. Sama seperti Graham ketika berjalan pulang dari taman bermain, Mimik dapat meniru objek tapi tidak dapat berbicara. Anak laki-laki itu nyata. Mereka telah membuat sistem kata sandi yang belum sempurna untuk mengonfirmasi identitas satu sama lain. Graham merasa hampir penuh harapan peluang untuk bertahan hidup berlipat ganda meskipun mereka sedang diburu. Bukan untuk hidup mereka, tapi untuk kenangan sebelumnya di dalam kepala mereka. Tapi dia masih khawatir tentang hal-hal lain. Kalau orang tidak mati kelaparan atau kehausan sampai mati di SCP-3890, apakah mereka menua? Berapa lama humanoid yang tidak punya pikiran berkeliaran? Sudah berapa lama dia berkeliaran? Meskipun dia mengingatkan dirinya pada pelatihannya, dia juga menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin dipilih secara eksklusif karena alasan masa lalu. Saya memiliki ingatan ini dari masa kecil saya. Masih, segala sesuatu di sekitarnya hilang, tapi itu seperti mengambang bebas, tanpa konteks. Saya mengunjungi seorang wanita di rumah sakit. Saya pikir itu adalah rumah sakit, dan saya pikir itu adalah seorang wanita yang saya kenal. Seorang kerabat dekat, ibu saya atau nenek saya pikir. Dan saya pergi mengunjunginya. Saya hanya seorang anak 12 tahun saya kira, dan dia tidak tahu siapa saya. Sama sekali, saya tidak ingat apa yang terjadi sebelum atau sesudahnya. Mungkin Mimik membawanya ke sini karena dia tahu dia akan benci kalau pikirannya dikonsumsi seperti ini. Tapi itu berarti itu bukan hanya cerdas, itu sadis dan kejam. Dia mencatat, dia akan bertanya pada Tony apakah dia memiliki pengalaman serupa, dan mereka akan sedikit lebih dekat untuk menyelesaikannya. Dokumen itu penuh harapan. Dr. Graham sekarang memiliki sesuatu untuk dipercaya. Dokumen yang berikutnya benar-benar berantakan, coretan-coretan di tepinya dan teksnya bahkan mulai tidak masuk akal. Ini semua kacau. Ocehan seseorang menjadi benar-benar gila. Dia menyebut dirinya sendiri, namanya sendiri berulang kali dan terus-menerus. Tapi diantaranya disebutkan tentang Tony, organisasi, Mimik, dan segala sesuatu diantaranya. Dr. Graham telah kehilangan pegangannya pada kenyataan itu atau apapun itu. Yang menulis ini bukan Dr. Elizabeth Graham. Dokumen setelah itu memiliki prosedur penahanan yang sangat sederhana. Dia harus membunuh SCP-3890-2 sang Mimik. Deskripsi: saya bangun pagi ini, Tony telah pergi. Dia adalah Mimik. Itu lebih pintar dari yang saya kira. Saya bodoh. Seharusnya saya tahu, tapi saya putus asa dan dia tahu itu. Yang tersisa hanyalah beberapa dokumen coretan dan sebuah lubang di kepalaku berbentuk namaku. Mimik menyamar sebagai seorang anak telah mencuri hal terakhir yang dia punya, namanya. Semua tindakan pencegahan Graham tidak berguna. Meskipun namanya ditulis belasan kali dalam dokumen terakhir, dia tidak dapat mengingatnya. Bahkan ketika dia membacanya, itu segera hilang dari pikirannya lagi. Tidak hanya itu mengambil ingatannya, itu mengambil kemampuannya untuk mereformasinya. Dan dokumen yang ditinggalkannya adalah miliknya sendiri, sebuah template SCP, meskipun tentu saja dia tidak tahu lagi apa itu organisasi. Dokumen yang sama yang telah kita lihat sebelumnya ditumpukan. Ya, Mimik sedang belajar meniru Graham dan menjadi lebih baik dalam hal itu. Mungkin itu sebabnya dia belum terbunuh. Itu belum menentukan proses pemikirannya dan menunggu sampai dia menghafalnya dengan sempurna. Bukannya dia akan tahu, mengingat dia lupa bagaimana dia bisa sampai ke sini atau kapan. Tapi si Mimik membuat kesalahan. Itu mengambil segalanya darinya, bahkan harapannya, yang telah meninggalkan Dr. Elizabeth Graham sebagai seorang wanita dengan tidak ada ruginya. Dia memutuskan dia tidak akan keluar dari SCP-3890. Dokumen-dokumen itu mungkin akan kembali menjadi milik organisasi dari beberapa pengujian dengan anomali yang tidak terkait, tapi dia akan menjadi kulit yang tidak punya pikiran atau lebih buruk. Dia berencana untuk membunuh Mimik. Ini adalah makhluk penguntit yang pengecut dan menakutkan, dan hanya berburu dengan berpura-pura menjadi makhluk lain. Dia tahu dia bisa melawannya, dan dia masih punya pisaunya. Dokumen berikutnya itu sadar, tingkat objek dinetralkan. Dr. Graham berjalan tanpa batas melewati gurun sampai Mimik melompat padanya. Itu terbentang dari awan, berubah menjadi kumpulan origami hitam dan menerjangnya. Itu tidak mengira dia akan berbalik dan menebas keluar dengan pisaunya, menusuk daging hitamnya yang aneh. Itu menjerit, menyusut, dan Dr. Graham menyadari bahwa itu bisa merasa sakit. Jadi ketika itu menerjang lagi, dia menusukkan pisaunya ke dalam sebelum menariknya kembali, dan dia mengulangi proses sampai itu menjadi tungau hitam kecil di pasir, dan kemudian dia menghancurkannya di bawah tumitnya. Semudah itu, sesederhana itu. Tapi tentu saja setiap kali benda itu mendekatinya, itu kembali menggigit pikirannya, sama seperti dia menebas lagi wujudnya. Kami saling terbuka. Saya mengisi tubuhnya dengan lubang, dan itu memenuhi pikiran saya dengan mereka. Tidak banyak yang tersisa dari saya. Dia mengutuk dirinya sendiri karena tidak melakukannya lebih awal, tapi mungkin ada alasannya. Dia tidak bisa mengingatnya lagi. Bagaimanapun, gigitan Mimik yang sekarang darinya sangat merusak. Apa yang tersisa dari Dr. Elizabeth Graham berantakan. Dia mencoret-coret di atas kertas sementara pikirannya menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mengerti apa yang dia tulis lagi. Dokumen yang berikutnya kosong. Tidak setiap cerita dengan agen organisasi yang melawan monster punya akhir yang bahagia. Sekarang tonton SCP-3001 Realitas Merah dan SCP-3838 Pengembara dari Stepa Dimensi keempat untuk lebih banyak SCP terkait dimensi dunia lain.